Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin alladzi an'amana alaihi bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat sidang jamaah subuh yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau tidak ada aral tinggal 2 hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Mudah-mudahan insyaallah Ramadan akan melaporkan kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh catatan-catatan yang baik, catatan-catatan yang mulia tentang amal yang kita laksanakan selama di dalam bulan tersebut. Jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada subuh pagi hari ini insyaallah sedikit saya akan membawakan tausiah yang mana tentunya kita selaku umat manusia ini selalu dihadapkan oleh persoalan yang namanya kematian. Dan bahkan di dalam kehidupan kita ini terus kita mencari ketenangan. Tapi menjadi jawaban atau menjadi pertanyaan buat kita, dari mana sumbernya ketenangan itu? Materi belum tentu bisa membawa kita kepada ketenangan. Pangkat dan jabatan apalagi. Terkecuali benar-benar itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kita raih, yang kita raih Bapak-bapak sekalian. Kita berpuasa selama sebulan penuh hanya untuk mendidik dan membina diri kita. Membina iman yang ada dalam diri kita masing-masing. Meletakkan dasar ketakwaan dalam diri kita masing-masing. Yang pada ujung-ujungnya nanti, tatkala kita dihadapkan dengan satu pintu, yang di pintu kematian, disinilah ujian Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada kita secara beruntun atau secara bertubi-tubi Bapak-bapak sekalian. Selama kehidupan kita ini adalah hanya merupakan tempat berbuat persembahan kita kepada Allah untuk mendapatkan rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Materi hanya merupakan fasilitas, salah satu jalan atau salah satu fasilitas. Dan apalah artinya materi yang kita miliki kalau kita tidak mau impakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada artinya, Pak.
Mata kita sudah terbelalak dan melihat bagaimana orang-orang saudara-saudara kita yang telah mendahului, karena ini merupakan suatu pelajaran buat kita. Nabi sudah menyatakan dalam hadis, mengatakan kafabil mauti wa'idan, cukuplah dengan kematian yang bapak-bapak, yang saudara-saudara yang Anda jadikan nasihat. Artinya apa? Bukan cuma sekedar mati. Orang itu bukan cuma sekedar mati, Pak. Tapi yang menjadi pelajaran kepada kita, bagaimana kita melihat orang itu diangkat, dicabut ruhnya oleh malaikat maut. Itu pertanyaannya. Karena di sini bermacam-macam. Belum tentu seorang ustaz atau seorang ulama yang bisa mati dalam husnul khotimah. Belum tentu, Pak. Belum ada jaminan. Cuma yang kita harus tahu ini, bapak-bapak sekalian sama-sama berbahagia, bagaimana kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu aja. Bapak-bapak sudah tahu semua hadisnya. Nah, ini. Tapi apakah semudah itu? Tidak. Karena kita sudah lihat bapak-bapak sekalian sama-sama berbahagia, orang meninggal, banyak orang meninggal, saudara-saudara kita yang meninggal, mungkin kalau kita lihat bahwa dia ya mungkin ya termasuk dalam golongan orang yang selamat, tapi belum tentu. Mari kita buktikan, Pak. Banyak orang yang sudah berhaji umpamanya, rajin pergi ini, begitu meninggal tiba-tiba tidak siuman, Pak. Sakit dan pinsang, masuk ke rumah sakit, dibawa ke Selipi Solo, Pak, dibawa ke rumah sakit di sana, ke Aimas sana, dibawa ke Makassar, ke Surabaya dan sebagainya, dioksigen, diletakkan oksigen. Di situ dia tidak mampu, tidak sadar. Pertanyaannya, apakah dia mampu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Jawabannya belum tentu. Tapi ada orang kalaupun dioksigen begitu dekat-dekat dengan ini, maka bagaimana? Maka dia cabut dan mengucapkan kalimat la ilaha illallahu. Ini hadirin hadirat yang sangat berbahagia. Makanya guru-guru kita, para ulama kita yang terdahulu telah mengajarkan kepada kita. Tapi hari ini banyak kita abaikan bapak-bapak sekalian. Banyak sekali kita abaikan. Kenapa? Kita sudah diajarkan bagaimana untuk meraih hal tersebut harus banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan ini pun sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadidu imanakum, perbaharui iman kalian dengan biaksaru min kalimati la ilaha illallah, dengan banyak mengucapkan kalimat la ilaha. Ini Nabi sudah perintahkan kepada kita. Karena dia sendiri sudah timpalkan dalam hadis lain bahwa merupakan salah satu syarat ya selamatnya manusia harus mengucapkan kalimat tahlil di akhir hayatnya. Hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang hari ini ya banyak kita abaikan. Banyak sekali kita abaikan. Makanya bapak-bapak sekalian sama-sama berbahagia, ada waktu yang sudah digariskan para aulia, ya, para sahabat bahkan para tabi'in dan para aulia, para ulama sampai kepada kita, antara maghrib dan isya, ya, biasakan diri mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Antara subuh sampai pagi, biasakan diri mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sesudah salat isya, boleh Anda sambungkan kalimat la ilaha illallah. Hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu. Ini yang bukan hilang, tapi tinggal satu-satu orang yang bisa yang mau melaksanakan ini. Kenapa? Sudah disibukkan dengan pengaruh duniawi, bapak-bapak sekalian. Dengan pengaruh duniawi. Nah sekarang sebenarnya judul tadi saya pertanyakan sama Pak Tito, dia bilang judul pada kesempatan ini meraih
ketenangan iman. Saya bilang, waduh, tidak masuk dalam ini. Sebenarnya itu meraih ketenangan dalam kehidupan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang sama-sama berbahagia. Meraih ketenangan, ya, ketenangan duniawi dan ketenangan ukhrawi. Sekali lagi, saya kembali, meraih ketenangan duniawi dan ketenangan ukhrawi dengan iman kepada Allah. Bagaimana kita menyuburkan iman? Inilah banyak zikrullah. Bapak-bapak sudah hafal semua ayatnya. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Dengan ingat, ketahuilah bahwa sungguhnya dengan berzikir kepada Allah akan menenteramkan jiwa. Berapa menit Pak ini? Ya. Baik Bapak sekalian sama-sama berbahagia. Sekali lagi ujung-ujungnya, ya ujung-ujungnya tadi alhamdulillah Pak Imam sudah bacakan kita pada rakaat yang kedua. Dunia ini adalah merupakan tempat bersunda guru, tapi ingat Bapak sekalian, ujung-ujungnya Anda akan dijemput. Ya, dijemput oleh malaikat maut. Nah, sekarang Pak, malaikat maut ini mencabut rohnya manusia. Ingat Pak ya, malaikat maut mencabut rohnya manusia, dia pakai doa. Tapi tidak apa-apa Pak, saya lantunkan doanya di sini. Ya, dan ini bisa di ini. Ini doanya malaikat maut dalam bahasa Ibrani atau dengan dikenal dengan bahasa Suryani. Dan ini bermanfaat kepada kita semua, andai kata kita amalkan. Insya Allah pertama, terhindar dari kecelakaan. Ini Pak, yang pertama. Dan bisa kita amalkan, kita pergunakan untuk saudara-saudara kita. Bila mana andai kata kita punya saudara-saudara, ada yang mungkin susah dalam sakaratul maut, setengah mati dalam sakaratul maut, ini bisa dibacakan doanya ini. Bagaimana doanya Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Innaku qamati kahukkubunaka wa katibannati jannati. Ini mungkin banyak orang yang tahu di sini. Innaku qamati kahukkubunaka wa katibannati jannati. Bagaimana caranya Pak? Ya cara penggunaannya andai kata kalau untuk pribadi maka insya Allah bacalah sesudah salat subuh paling tidak 7 kali. Paling tidak 7 kali. Tapi kalau andai kata ada saudara-saudara kita yang mungkin setengah mati dalam keadaan sakaratul maut, maka kita tengok atau kita bacakan di sebelah kanannya, kita berdiri atau duduk di sebelah kanannya, kita baca kalimat ini 7 kali berulang. Setiap kali kita baca, kita tiupkan dari kepala sampai kaki, ujung kakinya. Insya Allah. Ya. Setelah itu, baru kita pindah ke sebelah. Jangan tinggal di situ Pak. Ya, kenapa? Kebetulan sekali Pak, malaikat maut itu mencabut rohnya manusia di sebelah kanannya orang tersebut. Ingat Pak ya, malaikat maut mencabut rohnya seseorang, itu dia di sebelah kanannya Pak. Takut jangan sampai malaikat maut salah cabut. Itu ya. Jadi kita pindah, tinggalkan tempat itu, pindah ke sebelah kirinya orang tersebut. Kalau bisa bacakan, bisikkan dengan kalimat la ilaha illallah dengan akhir ucapannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya rafiqal a'la. Ingat Pak ya, Allahumma ya rafiqal a'la. Memang Rasulullah mengucapkan bahwa ya akhir kalimat manusia itu yang terbagus adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi baginda Nabi dia tambahkan la ilaha illallah Allahumma ya rafiqal a'la. Hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini insya Allah dengan demikian mudah-mudahan kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi untuk diri kita pribadi Bapak-bapak sekalian yang sama-sama berbahagia, tidak apa-apa saya sampaikan sedikit tentang masalah zikrullah. Ya. Zikir tadi sudah sampaikan bahwa zikir kepada Allah dalam Al-Quran diterangkan bahwa ya
adalah merupakan alat untuk penenangan jiwa. Membaca Al-Quran adalah merupakan zikir yang agung. Sedangkan zikir yang paling afdal ya adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi apakah kalimat ini sampai di sini saja? Apakah kalimat ini sampai di sini saja? Ya, kita perhatikan bapak-bapak sekalian, tatkala manusia sudah masuk di ranah yang namanya sakaratul maut, lidah sudah ditarik masuk. Pertanyaannya, apakah kita masih mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Saya tanya Pak, apakah lidah di manusia kalau sudah mau diapa? Ini merupakan salah satu alamatnya manusia. Dan kita sudah bisa tahu Pak, kalau sudah ditarik lidahnya masuk itu hati-hati. Ya, tapi kalau kita yang masih hidup yang sehat-sehat ini Pak, ya ada, ya tanda-tanda kematian tidak apa-apa sampaikan. Yang ini harus jaga Pak, karena ini ada sama bapak-bapak semua. Semua manusia lahir itu pasti ada saudaranya Pak, saudara kembar istilahnya. Pasti ada saudara kembarnya. Ingat Pak, tidak ada beda antara Pak Ramli dengan orang tersebut, antara Pak Haji Ilham dengan orang tersebut. Tidak ada bedanya Pak. Jadi ingat, kalau bapak-bapak sakit hati-hati. Kalau orang ini datang mengatakan saya adalah kamu, kamu adalah saya, dalam bentuk wajahnya muram, hati-hati. Kalau dia wajahnya muram Pak, baru dia mundur ke belakang, balik ke belakang, lihat-lihat langkahnya. Makanya orang tua kita dulu dia tahu itu bahwa, tinggal 3 hari saya mati, tinggal 1 minggu saya mati, tinggal 40 hari saya mati Pak. Ini mereka sudah sekolah lewat sekolah, bukan sekolah SD, SMP, SMA, bukan. Tapi guru, ada mursyidnya mereka. Ya. Itu. Lalu siapa namanya? Ini tidak ada, sama dengan nama kita. Tapi ada istilahnya Pak. Ada namanya nupsiah. Makanya dikatakan dalam ilmu-ilmu apa ini? Ilmu-ilmu dulu mengatakan nupsiati. Dan ini dianjurkan kita kirim ke Al-Fatihah. Ya, kirim ke Al-Fatihah. Karena nanti manusia tatkala menghadapi sakaratul maut, semua sudah datang terbayang-bayang. Bapaknya sudah datang, neneknya sudah datang, omnya sudah datang, saudaranya sudah datang. Dan ini sudah sering kelihatan Pak, sudah tahu, datang ini, sudah datang ini. Siapa yang Anda harus ikuti di situ? Ini hadirin yang sama-sama berbahagia. Makanya di sini bapak-bapak sekalian sama-sama berbahagia. Selain zikir, ya zikir la ilaha illallah, para ulama ini, banyak ulama yang memecah dari kalimat ini. Pertama, la ilaha illallah adalah zikirnya tubuh. Kemudian yang kedua, Allah atau ya Allah adalah zikirnya hati. Ada orang yang berpendapat, katanya, kalau Allah itu belum zikir, siapa yang bilang? Zikir di sini belum tentu, memang mungkin tidak termasuk, tapi zikirnya hati. Kalau di antara bapak-bapak ada yang kena penyakit liver atau gejala liver, banyak-banyak zikirnya hati Pak. Allah, tidak perlu beli obat, ini dan sebagainya. Tidak perlu Pak. Tapi banyak berzikir, zikirnya hati insya Allah. Ya sembuh itu liver. Kenapa? Liver itu bahasa Inggris dan artinya hati. Zikirnya hati. Ya. Terlepas zikirnya hati, ya kalau dalam sakaratul maut ini, ya itu sudah berfungsi Pak. Bagi orang-orang yang terbiasa melaksanakan zikirnya akan dilakukan. Ya begitu masuk ke sakaratul maut dan sudah tidak mampu lagi di hati, tentu masuk di ya akhir napasnya, yakni ucapan kalimat hu atau huwa. Apa itu? Zikirnya, ya zikirnya ruh. Terakhir zikirnya rahasia. Ada orang bertanya, bahwa apakah itu memungkinkan berzikir kepada Allah tidak putus? Boleh. Para aulia sudah mengatakan menganggap dirinya berdosa tatkala dia tidak berzikir kepada Allah dalam 1 detik. Itu para aulia. Tapi bagaimana dengan kita manusia biasa? Inilah perlu pemahaman kepada zikir-zikir ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita paham zikir rahasia Pak, yakin dan percaya walaupun bapak-bapak tidur tidak perlu pegang tasbih terus begini, karena itu bukan menjamin juga Pak. Ya, tidak perlu. Itu tasbih sebenarnya bukan hitungan.
Tapi hanya untuk memperingatkan kita, saya pegang tasbih, la ilaha illallah. Saya pegang tasbih, subhanallah. Saya pegang tasbih, Allahu Akbar. Saya pegang tasbih, alhamdulillah. Ini hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, karena sudah tidak terasa, sudah 20 menit. Insyaallah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan lewat kesempatan ini dapat bermanfaat kepada kita semua. Dan sebagai kesimpulan terakhir, bahwa perbanyaklah berzikir kepada Allah untuk meraih keterangan dalam hidup di dunia ataupun ketenangan dalam kehidupan di akhirat nanti. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.